Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kali ini saya mendapatkan satu pertanyaan. Apakah berspiritual itu memerlukan guru? Ada beberapa kalangan yang seringkali mengatakan bahwa apa yang didapatnya, ilmunya dan sebagainya itu tanpa guru, atau apa yang dilakukan oleh dia di dalam proses pengembangan dirinya itu tanpa guru. Kalau kita pahami tentang kesemestaan, maka kita hampir muskil orang itu tidak memiliki guru. Jadi proses untuk orang itu bisa pintar dan cerdas itu membutuhkan guru. Tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkan guru. Hanya kemudian guru dan orientasi yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran itu yang mungkin menjadi pertanyaan. Guru itu bisa kita pandang sebagai guru yang bersifat physically, atau seseorang yang mengajarkan kepada kita tentang sebuah makna-makna pengetahuan. Beberapa pengetahuan-pengetahuan yang memang diperlukan manusia. Tetapi guru juga bisa bermakna tentang apa saja yang menjadi sumber pengetahuan. Dalam pandangan spiritualis, bahwa kehidupan itu bersifat holistik. Orang-orang spiritualis meyakini bahwa kehidupan itu holistik. Bahwa kehidupan itu bukan hanya milik kita, tapi milik semua. Dan semua itu memiliki karakter atau sifatnya masing-masing. Guru kita bisa melihat bahwa guru bisa juga dikonotasikan pada sebuah benda seperti buku, dan buku juga ada pengarangnya. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita ngobrol dengan kawan, bahkan kawan itu yang kita anggap sebagai seseorang yang lebih rendah dibanding kita, katakanlah dari sisi pendidikan, atau mungkin dari sisi usia dan sebagainya. Namun kadang-kadang memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang membuat kita termenung. Apakah itu bukan sebuah guru? Tentu itu adalah bahan permenungan dan kita belajar di situ. Ada proses pembelajaran secara kognitif dilakukan oleh kita. Artinya kita harus mengakui bahwa kita ini terbentuk dari banyak guru. Tidak satu guru. Mungkin pada penggemblengan tertentu seperti penguatan olah batin, pada pendalaman energi-energi tertentu yang saya interpretasikannya. Kita kadang-kadang mendapatkan dari seseorang, dan itu wajar. Namun kalau kita pahami sebagai aktivitas kehidupan spiritual, maka guru kita itu banyak yang memberikan arti dan kesadaran pada diri kita. Karena tujuan dari spiritualitas itu adalah bagaimana kita
bersama-sama di alam semesta ini. Hidup itu tujuannya. Menghargai tentang hidup. Spirit adalah kejiwaan tentang kehidupan. Menyadari tentang kehidupan, membantu proses dalam kehidupan, berperan di dalam proses menghidupkan. Itulah spiritual. Orang spiritual tidak harus berkonotasi menjadi orang yang sakti mandraguna. Itu adalah proses sebetulnya. Kalau kita mana itu sebuah proses. Orang mencapai petingkatan itu kan karena prosesnya juga cukup panjang dan juga cukup melelahkan. Pada tingkat yang rendah, ya, spiritualitas jangan langsung melompat menjadi satu tanda orang-orang yang sudah mencapai keberhasilan, baik sisi materi maupun kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Pada tingkat yang paling sederhana, spiritualitas itu adalah terbangunnya sebuah kesadaran. Itu adalah spiritualitas. Dan disadari kita berjalan pada dimensi spiritual. Spiritualitas memang tidak membutuhkan kelembagaan, tidak membutuhkan satu lembaga tertentu yang mengikat seseorang untuk harus berpedoman pada identitas ajaran tertentu. Namun pada tingkatan tertentu, spiritualitas sudah memiliki kesamaan-kesamaan prinsip. Seperti apa yang diajarkan oleh agama misalnya. Bagaimana kita harus berbuat baik, bagaimana kita harus menolong. Pada tingkatan tertentu memiliki kesamaan. Seorang spiritualis tidak pernah berpikir bahwa saya tidak punya guru. Tidak begitu. Berpikirlah bahwa saya punya banyak guru. Berpikirlah bahwa semuanya adalah guru saya. Walaupun itu kawan. Karena di dalam proses dialog atau kita bincang-bincang dengan kawan, kita menyerap banyak sisi-sisi nilai yang kita buka memori-memori kita itu untuk menyerap ingatan-ingatan yang baik. Nah, pemrosesannya itu kan di dalam diri kita. Bagaimana proses ajaran-ajaran baik itu kita bisa serap. Apakah spiritualitas memerlukan guru? Persoalannya bukan pada memerlukan atau tidak memerlukan. Kalau kita sudah memahami bahwa spiritualitas adalah kita memiliki banyak guru, maka sebetulnya kita memang membutuhkan guru sampai kapanpun. Dan guru itu berjenjang, tergantung bagaimana kita memproses diri. Di dalam hukum the law of attraction misalnya, ada satu pemikiran bahwa kita akan dunia ini saling tarik-menarik, tergantung pada kesenyawaan atau kesamaan dari energi yang ditebarkannya. Sama sebetulnya seperti itu. Kita mencoba untuk mendalami satu pengetahuan pada seseorang, itu juga tergantung chemistry yang ditebarkan oleh kita. Kita memancangkan dimensi orientasi, dimensi nilai, dimensi tujuan dari diri kita dalam pengembangan
spiritualis itu ke arah mana. Kalau ke arahnya misalnya ke kesaktian, maka Anda akan membutuhkan seorang guru yang mengembangkan hal-hal seperti itu. Kalau kemudian spiritualitas Anda mengembangkannya sisi pada saintis, maka Anda akan mendapati atau berusaha akan mendapatkan guru yang bersesuaian dengan apa yang Anda tebar. Seorang guru-guru saintis, guru-guru logika yang mengembangkan kecerdasan Anda. Dan itu juga spiritualis. Jangan batasi bahwa spiritualis adalah orang-orang yang bergerak hanya pada dunia-dunia ritual atau dunia-dunia kaweru. Tentang orang-orang saintis juga banyak yang spiritualis. Mereka sudah pada tingkat kesadaran spiritual. Munculnya kesadaran itu dari mana? Dari pengetahuan saintis yang terus digelutinya. Orang-orang saintis juga sudah banyak yang memahami tentang sebetulnya ada mengakui kebenaran itu tidak dalam satu perspektif atau satu kelompok. Dia mengakui satu ajaran dari A, B, C, D. Hanya saja mungkin pada tataran di Indonesia mereka itu sudah punya kesadaran tapi tidak bisa mengungkapkan karena di kita ini ada satu problem di mana kalau sedikit berbeda itu dihujat atau dipojokkan atau mungkin dicurigai, sehingga kebanyakan orang diam. Orang-orang saintis banyak yang sudah mengembangkan bakat-bakat spiritualnya, sudah banyak, dan di Indonesia akan terus tumbuh, terus berkembang. Apakah kemudian spiritualis itu membutuhkan? Bagi yang bertemu dengan seorang guru yang tepat, ya keberkahan tertentu. Guru yang tepat, guru yang cocok, guru yang bisa membimbingnya itu lebih cepat, ya itu lebih bagus. Namun tidak setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama karena juga mungkin tempat tinggal yang berbeda, nasib yang berbeda, ekonomi yang berbeda, pengetahuan yang berbeda. Itu juga yang membuat sekat-sekat di kalangan di antara pejalan spiritual untuk mendapatkan seorang guru. Seorang guru juga punya yang memang bagus, ya memiliki problem adalah dia tidak bisa menemukan seorang murid yang memiliki keterbukaan pandangan. Karena banyak sekali orang-orang yang tertutup karena ditutup oleh pengetahuannya sendiri. Jadi ini ada dua masalah. Seorang murid atau calon murid yang ingin menemukan gurunya atau gurunya menemukan muridnya. Walaupun di channel media sosial itu sudah cukup berkembang, tapi problematika seperti itu masih ada. Saya nggak cocok dengan itu karena beberapa pandangannya belum saya yakin itu banyak seperti itu. Namun seorang spiritualis tidak pernah berhenti untuk membangun satu kesadaran murni. Kesadaran murni adalah kesadaran bagaimana kita menyadari posisi kita ini adalah bagian dari alam semesta. Dan peran kita di dalam alam semesta itu adalah harus seperti apa.
Kalau sudah tingkatan seperti itu, sebetulnya energinya akan membimbing sendiri untuk menemukan pada sumber-sumber informasi atau pengetahuan yang membimbingnya untuk bisa mendapatkan kebenaran sejati. Terbukanya guru sejati di dalam tradisi-tradisi di Nusantara itu adalah bagian dari proses pengembangan spiritualitas. Karena dimensi akal dan batinianya sudah tersambung, sudah menyatu menjadi satu kesatuan yang dia juga bisa merasakan kehidupan atau dimensi lain di dalam hidupnya. Dan itulah keunikan di dalam kehidupan manusia. Dunia ini atau alam semesta ini yang paling unik adalah manusia. Manusia adalah katakanlah ciptaan atau percikan alam semesta yang paling unik di dunia ini. Tidak ada yang mengalahkan sebetulnya. Jadi kembali, apakah perlu atau tidak perlu? Ya tidak bisa dijawab seperti itu kalau kita sudah meyakini bahwa guru saya itu banyak. Guru saya itu banyak. Ya kebetulan saya cocok dengan si A untuk kemudian saya mendalami satu ajaran. Sama halnya dengan kita kuliah di bangku perkuliahan. Kita memilih jurusan apa? Kalau jurusan ini harus ke fakultas ini, jurusan ini. Kalau jurusan ini harus ke fakultas ini. Pada orang pun sama. Anda mau menggali apa pada orang itu? Anda perlu atau butuh atau tidak? Kalau Anda merasa tidak butuh, ya Anda tidak akan mungkin belajar. Kalau Anda merasa butuh, ya Anda akan belajar. Itu kan. Oleh karena itu, yang diperlukan di dalam pengembangan spiritualitas adalah semangat dan niat untuk masuk dalam dunia spiritualitas. Karena dunia spiritualitas adalah dunia kemerdekaan. Dunia spiritualitas adalah dunia yang melepaskan ikatan-ikatan primordial yang menghancurkan dunia. Dunia spiritualitas adalah mengabdi pada alam semesta agar alam semesta ini berjalan dengan baik, dengan kebahagiaan dan kesentosaan. Itu yang menjadi tujuan dari spiritualitas. Hanya saja memang tidak semua orang secara sadar masuk dalam dunia spiritualitas. Ada yang tidak menyadarinya, tetapi sebenarnya sudah masuk di dalam dunia kehidupan spiritualitas. Ada yang menyadarinya. Dan yang pasti sebetulnya pada hakikatnya manusia adalah manusia, ya, makhluk yang berspiritual. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.